Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi, saya Edi dari Vertu Concept mau membahas mengenai topik baru yang nggak jauh-jauh dari interior. Kali ini kita mau membahas tentang bagaimana kita bisa melihat bagian-bagian interior dari mobil second terutama, supaya bisa menjadi pertimbangan kita dalam hal membeli mobil second. Kita tahu ya, banyak hal yang pasti menjadi pertimbangan teman-teman sekalian, terutama eksterior. Kalau menurut saya, eksterior adalah hal yang wajar. Banyak pertanyaan mungkin, catnya ori kah? Bekas disiram kah? Bekas dicat kah? Banyak banget. Tapi sebenarnya yang teman-teman mesti tahu, yang terpenting adalah interiornya. Kenapa saya bicara seperti itu? Berdasarkan pengalaman saya kurang lebih 17 tahun di dunia interior, saya pun mengamati behavior setiap orang, terutama orang-orang yang sangat memperhatikan interior dari mobilnya. Karena pada dasarnya, behavior yang saya perhatikan adalah dari karakter setiap pengguna mobil, di mana pengguna mobil ini kalau misalnya dia sangat memperhatikan atau sangat menjaga interiornya, otomatis orangnya pasti apik. Jadi kita bisa lihat, first impression dari mobil seseorang kita lihat terutama dari interior mobilnya. Apakah dia menjaga? Apakah pas masuk totonya, banyak barang-barangnya? Apakah sendal, sepatu ditaruh berserakan? Apakah kotoran di mana-mana? Apakah bekas-bekas makanan tetap ada di interior? Nah, itulah yang menurut saya penting untuk kita perhatikan behavior daripada pengguna interior. Dan pastinya, kenapa saya bilang penting? Karena di saat kita melihat interior itu rapi, di saat kita melihat interior itu seperti baru, otomatis dia merawat eksterior dengan baik. Tapi apakah ada kemungkinan eksteriornya juga tidak dalam kondisi baik? Ada kemungkinan. Tapi saya bisa bilang eksterior itu kita susah. Apalagi kita tinggal di ibu kota, di mana kecenderungan yang ada itu ya antara kita ditabrak atau kita nabrak. Jadi itu satu hal wajar. Nah, yang menjadi kepemilikan kita sepenuhnya adalah interior mobil yang kita jaga itu sendiri. Kita bahas yuk satu persatu. Kira-kira apa aja yang teman-teman mesti lihat kalau kita membeli mobil second, terutama di bagian interiornya. Oke, kali ini Vertu Concept dikasih kesempatan kita dipinjemin mobil sama satu showroom yang bisa dibilang showroom cukup lengkap. Rata-rata mobil yang dijual itu mobil-mobil Eropa, yaitu Supreme Auto Gallery. Nah, Supreme Auto Gallery itu nanti teman-teman bisa lihat ya di Instagramnya, ya. Dia ada di Bursa Otomotif Sunter, deket banget. Jadi thank you kesempatannya, saya boleh sharing tentang pemilihan interior daripada mobil, terutama mobil Eropa, dan saya boleh menilai dari interior mobil Mini Cooper ini. Mari kita lihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kali ini kita mau membahas tentang interior daripada Mini Cooper ini. Thank you kesempatannya dari Supreme Auto Gallery mau meminjamkan kita sehingga kita bisa bahas nih. Kira-kira interior mobil Eropa apa aja yang perlu kita perhatikan supaya pada saat teman-teman mau beli mobil second, teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan bagian-bagian tertentu yang memang sudah ada di mobil second itu sendiri. Yuk mari lihat. Mari kita lihat interior daripada Mini Cooper ini. Untuk sekarang ini kita bahas untuk mobil Eropa dulu. Yang pertama teman-teman mesti lihat itu di bagian setirnya. Setir ini jelas original. Dari teksturnya, dari bentukannya, pabrikannya semua masih original. Nah, ini penting ya untuk dilihat, penting. Kalau untuk mobil-mobil seperti mobil Eropa, ya, kalau ini kebetulan mobilnya warnanya warna hitam kulitnya. Jadi ini bukan jadi masalah besar karena apabila ternyata kita dapat tidak original, sangat mudah untuk kita retrim atau kita lapis ulang dengan kulit yang ada di Indonesia ini sendiri. Yang lainnya yang kita mesti lihat adalah panel-panelnya, di mana kita lihat kebetulan mobil ini panel-panelnya masih original, masih bagus.
mobil-mobil Eropa itu tidak sedikit yang bermasalah untuk panel-panelnya, terutama di bagian dashboard. Seperti YouTube kita sebelumnya membahas tentang dashboard, tingkat ketahanan panel ataupun dashboard untuk mobil-mobil tertentu mempunyai ketidakcocokan dengan iklim di Indonesia. Kenapa? Ada beberapa yang sudah retak dalam kondisi tidak baik. Nah, kebetulan ini masih dalam kondisi baik. Kita masih bisa lihat di mana apakah tekstur yang ada di panel dashboard ini sesuai dengan tekstur yang ada di panel door trim. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah yang kita mesti lihat itu untuk leather seat-nya atau di kursinya. Terutama kalau teman-teman yang penting untuk dilihat adalah di mobil-mobil yang di dalamnya sudah ada kulit asli. Kita bisa lihat perbedaannya di mana kita lihat bahwa ini jelas mobil second. Sebenarnya ada pertanyaan, lebih baik mobil kondisinya kurang segar tapi original atau tidak original tapi kondisinya segar? Jelas ya, kalau kita ganti interior dari mobil ini, otomatis terlihat lebih segar, lebih baru. Tapi kendalanya itu tidak original. Nah, kembali lagi kalau mobil-mobil Eropa identik dengan original, dan originalnya itu sangat-sangat berharga sekali. Kalau kita lihat mobil ini khususnya, kita lihat ini semua masih original. Kalau teman-teman mungkin ada yang tidak betah, mungkin wah kulitnya kesannya lecek nih, kulitnya kesannya kurang fresh nih. Kalau saya pribadi sarankan lebih baik seperti ini, tapi original itu tetap menjadi prioritas utama untuk mobil-mobil Eropa. Tapi apakah nggak ada solusi? Kita selalu ada solusi. Di mana kita lihat beberapa bagian yang lecek, kita bisa melakukan proses steam sehingga kulit yang dari mobil second ini bisa kembali mulus lagi, bisa kembali kencang lagi. Paling krusial sebenarnya teman-teman mesti tahu adalah di bagian plafon. Penyakit pada umumnya daripada mobil Eropa adalah plafonnya mudah turun. Walaupun dia ada panoramik atau misalnya hanya sunroof biasa, kecenderungan dia akan mudah turun. Kendalanya apa? Karena kembali lagi ketidakcocokan mobil Eropa dengan iklim Indonesia. Sehingga ada momen-momen tertentu bagian plafon atau bahan pelapis plafon ini bisa turun. Tapi nggak usah khawatir, kembali lagi kita selalu punya solusi di mana Vertu Concept bisa kembalikan plafon kepada originalnya. Sehingga teman-teman misalnya udah naksir banget sama satu mobil, terutama misalnya mobil ini, keren banget ya. Ternyata, wah interiornya turun, atau plafonnya turun, sorry. Nggak masalah, kita punya solusi. Tinggal teman-teman bawa ke Vertu Concept, kita bisa kembalikan kepada bahan aslinya, tapi kondisi rapi dan tetap original. Oke, hal lain yang teman-teman mesti lihat adalah kondisi buttonnya atau tombol-tombol seperti ini. Kita lihat ya, ada beberapa indikator seperti ini. Kondisinya masih sangat bagus. Nah, kebetulan mobil ini menurut saya untuk interiornya nggak cuma original, tapi semua masih dalam kondisi terawat dengan baik. Jarang ya ada mobil kayak gini. Nah, kita lihat kalau yang sekarang, ini kondisinya lihat semuanya masih bagus. Tulisannya semua masih dalam kondisi baik. Karena kebanyakan mobil Eropa pada umumnya mobil second di usia tertentu atau di umur tertentu dia sudah pudar. Ya nggak cuma di panel sini, tapi biasa indikator di sini, di steering wheel. Seringkali apalagi yang lebih banyak tersentuh ya. Masalah-masalah yang terjadi bukan cuma indikatornya hilang, tapi kadang ada beberapa mobil yang kalau kita sentuh itu dia malah cenderung lebih lengket. Kembali lagi, baik indikator yang pudar atau misalnya indikator misalnya button-buttonnya yang sudah lengket, kita selalu punya solusi. Kita bisa kembalikan kepada original dan teman-teman bisa lihat beberapa hasil yang sudah kita kerjakan sehingga pada saat teman-teman mau beli mobil apapun dalam kondisi second, kita selalu berusaha kita bisa kembalikan kepada originalnya. Poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita lihat sama-sama itu di bagian karpetnya. Ya, kita lihat bagian karpetnya. Kita harus pastikan karpet ini kondisi belum pernah kena banjir. Lihatnya bagaimana, kita harus berkorban sedikit sih. Sebenarnya berkorban kita lihat, kita pegang. Kalau memang lembab itu ketahuan banget. Dimana kita tahu bahwa mobil-mobil yang bekas banjir seringkali menjadi bahan pertimbangan terbesar. Karena mobil-mobil banjir itu kita tahu ada kemungkinan errornya banyak. Tapi pasti saya yakin di Indonesia punya bengkel-bengkel terbaik yang bisa mengatasi solusi itu. Kalau saya dari segi interior, saya selalu mengingatkan untuk teman-teman juga perhatikan hal seperti ini. Kita bisa lihat, kita bisa pegang kondisinya bekas lembab atau enggak. Tapi kembali lagi, kalau misalnya teman-teman menemui mobil yang memang kalau teman-teman suka tapi ternyata lembab interiornya, solusi dari Vertu Concept tetap ada di mana
kita bisa mengatasi kelembapan yang ada di interior mobil. Tidak perlu mahal, tidak perlu sulit, hanya perlu dengan kita menaruhkan, kita bicara serap air, bisa didapatkan di beberapa minimarket atau supermarket, sehingga kelembapan dari interior mobil ini bisa berkurang. Itulah salah satu solusi yang memang ada untuk interior ini sendiri. Itu kira-kira beberapa solusi yang teman-teman bisa perhatikan untuk interior menjadi bahan pertimbangan teman-teman kalau mau beli mobil second. Secara overall, kebetulan saya bisa menilai mobil ini totally terawat dengan baik dan juga semua masih original. Saya yakin penjual mobil ini juga memperhatikan faktor-faktor tersebut. Thank you untuk Supreme Auto Gallery yang udah memberikan kita kesempatan untuk mereview interior ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang terus mengikuti perkembangan Vertu Concept. Kami berusaha untuk memberikan setiap solusi bagi teman-teman yang punya masalah terutama di interior mobil. Terus pantau Instagram Vertu Concept, klik like dan subscribe untuk YouTube Vertu Concept sehingga kami bisa terus memberikan solusi-solusi terbaik untuk setiap hal yang berhubungan dengan interior daripada mobil. Sampai ketemu untuk YouTube selanjutnya. Thank you semuanya.